Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat GST TV 17. Kali ini saya lagi berada di Galeri Riset Kayu bersama Kang Aye. Kang, boleh nanya dulu dong, kita mau kenalan nih. Kang Aye ini nama aslinya siapa, dari mana Kang? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya makasih nih udah didatengin sama GST 17 TV. Nama saya aslinya Ayi Irnawan. Saya asli dari Tangerang. Kebetulan di sini rantau lah kecil. Di jalan gitu. Oke, Kang, mulai sejak kapan sih usaha ini? Ini usaha awalnya itu dulu semenjak pas COVID itu mas, pas dulu COVID kan dari pabrik. Waktu itu kan ada COVID, kena WFH, sering libur, akhirnya saya iseng tuh bikin. Awalnya bikin buat sendiri awalnya. Nah, terus lama-lama ada pesanan dari tetangga, akhirnya nekat beli mesinnya satu, dan alhamdulillah ya sampai sekarang malah jadi keterusan. Oh, sekarang malah. Hah? Sekarang kerjanya gimana, kerja pabriknya? Sekarang udah alhamdulillah udah di PHK. Oh, udah di PHK. Terus bulan Mei kemarin ada pengurangan karena corona kan, waktu itu ada pengurangan. Alhamdulillah kena PHK dan akhirnya sekarang udah fokus di sini. oh, oke. Jadi ceritanya Kang Rizad ini Ya. kena PHK terus beralih banting setir ke pengrajin kayu gitu Ya, kan. Oke. Tapi memang sebelumnya dulu udah jalan tuh, waktu masih kerja tuh udah jalan sekitar setahun lah kurang lebih. Oh, nyambil ceritanya. Dulu sampingan karena Sampingan, jadi. dulu memang niatnya buat tambahan juga kan, jadi Oke. tambahan akhirnya ya nggak tahu di PHK dan akhirnya ya udah jadi sekarang udah fokus. Iya. Kang, itu ngomong-ngomong Ya, dulu tuh dari modal berapa hingga banyak mesin ini sih, kira-kira modal berapa gitu? dulu awalnya saya itu terus terang minjem sama Ya. teman uang. Dulu pertama minjem itu kalau nggak salah itu sekitar 5 juta. Itu beli alat itu adalah beli mesin bor sama Ya. scroll saw yang ini nih. Oh, Ini namanya scroll saw. Sama yang lainnya juga. Awalnya itu saya nekat tuh minjem duit temen sekitar 5 juta gitu, dan saya bayar itu ya angsur, alhamdulillah nyicil ke temen, tapi alhamdulillah jadi istilahnya tanpa bunga lah. Dia ngasih, ya saya terus terang ngomong gitu saya mau pinjam buat usaha, akhirnya beliau itu mau ngasih ke saya. Oh, ada yang percaya sama temen. Alhamdulillah dari situ. Ya. Modal awalnya sampai akhirnya bisa sekarang alhamdulillah lumayan agak nambah itu dari Iya, hasil sekarang mah ya. dari hasil ya uang pesangon kemarin Oh, gitu. iya, tambah-tambah uang. Tambah-tambah uang pesangon gitu. Terus untuk pemasaran sendiri di mana sih Kang pemasarannya? Kalau kita itu pemasaran fokus sih sebenarnya di online sebenarnya. Cuman biasanya sih kita itu kalau alhamdulillahnya gini, kalau misalkan keluar satu barang itu biasanya nyambung tuh, manjang. Misalkan si A pesen, si B ngeliat, dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut. Iya. Lebih ramenya sih sekarang seperti itu, tapi tetap di online juga ada. Ada. Ya media sosial lah. Nah, Media sosial. apa aja Kang, nanti saya cantumkan pemasarannya, apa intinya saya taruh di deskripsi ya, biar teman-teman yang mau pesen silakan aja di deskripsi ada, bisa ceritanya bisa dapat piagam gitu. Oh juga itu UMKM beken. Iya, ini apa namanya, piagam dari apa nih? Kalau ini sih sertifikat untuk penyelenggaraan UMKM beken ini. Oh, ini Beken itu. oh iya. Beken itu Bekasi keren katanya. Oh, itu jadi di ajang Bekasi Keren ini Kang Rizad mendapatkan juara satu ya? Juara satu, alhamdulillah. Ya. Itu suatu yang prestasi yang luar biasa lagi buat warga Gria Sukadami, bahwasanya di Gria Sukadami itu sebenarnya banyak talenta ya. Salah satunya itu Kang Rizad menjuarai UMKM Beken 2021 ya Kang. Itu diadain di mana sih Kang?
Itu kemarin lombanya itu di Hotel Grand Jury. Oh, Sebelumnya sih udah banyak seleksi, kemarin jadi panjang. Perlombaannya sebenarnya udah 4 bulan lah baru ini, cuman ajang puncaknya itu waktu itu di Grand Jury waktu itu tanggal 18 November kalau nggak salah kemarin. Ceritanya bisa nyampe ikut UMKM Bekasi tuh gimana mulainya gitu, awal-awalnya dari media sosial kah, dari temen kah, atau dari perangkat perumahan untuk pengurus perumahan itu gimana ceritanya? Ceritanya itu awalnya itu dari Pak RW. Oh, Pak RW. Tapi ada lagi sebelumnya juga Pak Budi Jamrong ya kalau nggak salah. Waktu itu kan pada saat itu Pak RW lagi nyari-nyari ada dari dinas UMKM untuk nyari penyeleksi lah, ibarat seleksi UMKM yang ada di desa Sukadami utamanya, umumnya di Cikarang Selatan. Kebetulan Pak Budi itu ya sempat ingat saya waktu itu ngomong ke Pak RW waktu itu, Pak RW Heri Iskandar ya kan. Kemudian langsung sontak hari itu Pak RW ke tempat saya kesini main ngobrol, ya Pak Ayi gimana kalau misalkan nanti ada orang dinas dari UMKM Kabupaten Bekasi mau survei untuk ya survei lah awalnya gitu. Saya juga belum tahu kalau bakalan ada lomba seperti ini, dan alhamdulillah ya udah Pak saya mau gitu. Dan akhirnya hari itu juga langsung datang tim survei. Saya dari mana itu Pak? Itu dari dinas UMKM sih. Saya sih dinas koperasi lah gitu. Akhirnya hari itu datang, ya udah saya ikutin lah prosedur beliau, dan saya juga alhamdulillah dapat dukungan penuh dari Pak RW, dari pengurus ya, dari Pak RW, dari Pak RT juga, RT Lakon ya Bang, dari perangkat ya, dari semua pengurus dari intinya dari support dari pengurus perumahan Gres Sukadami sendiri itu sangat mensupport gitu. Terima kasih juga kepada semua perangkat perumahan Gres Sukadami, khususnya Pak RW beserta Pak RT-nya yang sudah menjembatani Pak Ayi ini mengikuti ajang UMKM Bekasi Keren ya Bang Ayi, yang akhirnya mendapat juara 1 Bang. Ini luar biasa Bang. Terus tuh dampaknya setelah ikut ajang itu juara, terus dampaknya seperti apa Bang? Dampak yang positifnya ya yang utama sih kalau saya sih banyak relasi, terus banyak network jaringan ya, jaringan pokoknya banyak. Kemudian juga alhamdulillah akhirnya orderan juga makin banyak, alhamdulillah. Ya dampak positifnya sih itu aja sebenarnya sih dari ajang ini, alhamdulillah gitu. Cuman yang utama kalau saya sih sebenarnya nilai silaturahmi ya, kita bisa kenal orang banyak, kita bisa kenal orang-orang ya yang tadinya kita nggak kenal akhirnya bisa kenal, kurang lebih sih seperti itulah. Terus sekarang ini lagi ada event apa, terus di mana Kang? Kalau sekarang sih kita lagi ada pameran di Lipo Cikarang, itu pameran dari dinas koperasi, penyelenggaraan dari kemarin tanggal 22 sampai tanggal 27. Kebetulan alhamdulillah stand kita udah ada di sana gitu. Di lantai berapa? Di lantai 2 itu di depan Giant kalau di depan Hypermart. Ya Hypermart. Itu luar biasa lagi ya. Sini sangat menginspirasi buat sahabat-sahabat Gres Sukadami 17 ya. Jadi bahwasanya dari putus kerja terus terjun banting setir ke dunia industri pengrajin kayu, ini omsetnya gimana sih Kang? Kalau untuk omset terus terang dari awal berdiri memang awalnya kan saya cuma sekedar hobi lah istilahnya ya, hobi awalnya kan, belum ada niatan sampai saat ini. Akhirnya juga ya kita ngalir aja sih kalau masalah omset itu, yang penting kita syukuri ya kan, yang penting dapat ngebul, yang penting dapat ngebul istilahnya gitu, yang penting ada buat beli beras dan keluarga besarnya itu intinya. Cuman tetap nanti kita ada target lah ke depannya gitu. masih banyak proyek sebenarnya, cuma sekarang berjalan aja, yang penting dapur ngebul lah istilahnya gitu. Kalau untuk
omset ya, Omset pendapatan. masih, ya alhamdulillah ya Kang ya. Iya, alhamdulillah disyukuri lah, alhamdulillah. Ada lah. Gaji dulu kerja di PT sama sekarang gedean mana nih Kang? Gaji dulu berarti sama sekarang, kalau menurut saya gedean di sini. Wah, alhamdulillah gedean di sini ternyata pemirsa. Jadi teman-teman juga jangan berkecil hati kalau misalkan teman-teman juga sudah putus kerja atau di PHK, itu masih banyak jalan ya. Ini inspiratif sekali Kang Ai. Kang, jadi dulu kan kerja di pabrik nih, gajian tiap bulan gitu, kita enak tinggal per tanggal sekian udah terima gaji. Nah, kalau sekarang kan gimana cerita dukanya Kang kalau belajar usaha sendiri tuh gimana? Kalau suka duka ya, Iya, kalau suka ditanya duka. suka duka berarti kan ada suka ya. Iya. Kalau sukanya itu, kalau saya sih alhamdulillah ini bagian dari hobi pribadi ya kan, dan iya. akhirnya menghasilkan cuan lah, istilahnya Iya. menghasilkan uang. Uh, Itu sangat menyenangkan kan istilahnya iya, gitu. Terus atur sendiri Iya. kerjanya gitu kan. ya satu itu ngatur sendiri, yang kedua juga memang jadi kita bekerja itu seperti berkarya gitu. Oh, iya. Iya, jadi bekerja sambil berkarya dan hasilnya menghasilkan rupiah gitu. Oh, iya. Dan dinikmati orang banyak kan istilahnya gitu. Mudah-mudahan juga bisa jadi ladang amal kita lah. Misalkan orang lihat nih karena kita seneng, ya mudah-mudahan di situ ada nilai pahala ya kan, mudah-mudahan insya Allah kan gitu. Kalau dukanya dari awal berdiri ini apa ya dukanya ya Kang ya, saya juga bingung sih kalau dijabarin Mas. Sebenarnya dukanya sih lebih ke mungkin di proses bukan pemasaran sih, lebih pembuatan, di Lebih proses pembuatan. pembuatan ya, karena memang prosesnya itu rumit gitu Kang. Lama Maksudnya, juga ya, lama, harus butuh waktu, harus butuh ketelitian juga sabar, ketelitian juga, terus jadi nggak bisa langsung setiap hari itu, bahkan kadang-kadang kita juga belum tentu bisa pengiriman gitu, karena memang karena tergantung customer juga ya, ada yang sulit, ada yang mudah, jadi tingkat kesulitannya juga masing-masing. Jadi masing-masing. estimasi waktu pengerjaannya Iya. juga nggak tentu setiap hari produksi, setiap hari penjualan gitu Iya, kan. gitu Bang. Itu dukanya itu. Yang kedua juga dukanya kalau misalkan kita udah set Iya. kita buat, ternyata di perjalanan tuh hancur misalkan atau rusak, patah segala macam. Oh pernah gitu ngalamin? Pernah gitu Bang. Jadi mau nggak mau kita ganti, ulang lagi. Terus pernah juga customer udah pesen, udah oke model seperti ini, ternyata begitu lihat hasilnya tahu-tahu minta ganti semua gitu. Bahkan ada yang udah pernah pesen tapi tahu-tahu nomor WA nggak aktif, terus nggak respon, akhirnya barang ya udah mau nggak mau jadinya nggak bisa kejual. Terus kadang-kadang setiap pengiriman kita paketnya pengiriman di perjalanan barang rusak, mau nggak mau ya kita ganti ulang Pekerjaan lagi Iya, ya, pekerjaan. Ya itu kurang lebih sih seperti itulah dukanya ya kan. Terus belum lagi ditambah kalau misalkan ya terus terang kan ini saya masih merintis ya Mas, ya kadang-kadang iya. juga kita penghasilan kita buat ini ya, buat beli kebutuhan pokok hidup kita. Yang duka yang paling utama itu kalau barang habis secara bersamaan itu pusingnya luar biasa. Jadi misalkan kayu habis, Iya. thinner habis, cat habis, ya Ah. kan semuanya habis secara bersamaan, token habis. Itu yang repot. Itu makanya keuangan ya, dari situ saya belajar ya, maksudnya kita memanage keuangan itu gimana caranya biar lebih maksimal lagi gitu, ada step-stepnya Harus gitu. balance ya, gitu. Balance gitu ya. Antara pengeluaran dan penghasilan gitu. Kira-kira gitulah Bang kalau diceritain, sebenarnya banyak. Iya. Kalau diceritain semua banyak. sehari juga nggak bakal habis ya Kang Ya, ya. sehari habis. Kalau dukanya itu benar-benar, belum lagi kalau ya kita kalau pas belanja belum ngatur waktu packing, ngatur Belum pengiriman, waktu pengaturan proses pembuatan, produksi, terus lagi yang banyak sebagainya deh. Jadi mungkin kedepannya akan butuh karyawan ya Kang. Insya Allah mudah-mudahan kan, doain. Amin. Mudah-mudahan kedepannya Kang Ya. Ai ini usahanya tambah maju, Amin. tambah sukses, Amin. tambah banyak yang menikmati karya-karya Kang Ai ya. Kang, jadi kalau buat pemesan itu sendiri gimana pemasarannya? Kalau mau pesen ya bisa langsung WA kita ya.
WA, terus juga kita ada di pemasaran juga di YouTube channel juga ada. Oh, channel YouTube-nya Irsyad Galeri Kayu. Nah, jadi teman-teman juga bisa pesen karya-karyanya Kang Ayi ini lewat kontak WA ya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Terus juga bisa langsung ke channel YouTube-nya Kang Ayi sendiri. Tuh di ini juga ada Pak, di Google juga Oh, ada. di Google juga ada. Ya, Namanya ketik apa? aja udah Irsyad Galeri. Oh, Irsyad Galeri Kayu. Iya. Jadi channel YouTube-nya juga Irsyad Galeri Kayu. Di Google juga ada. Browsing, tinggal teman-teman browsing aja. Jadi kalau pengen nanya-nanya juga atau pengen pesen-pesen, pengen lihat-lihat, silakan aja di kolom deskripsi saya cantumkan kontak HP-nya sama channel YouTube-nya juga ya Kang ya. Boleh Kang ya? Boleh, Ya, silakan, nanti. Kang. Nah, teman-teman juga yang sudah menonton channel GSD 17 TV ini, silahkan like, comment, and subscribe. Kalau mau tanya-tanya tentang KAI atau langsung juga bisa. Jadi mungkin sekian saja liputan kali ini, karya dari UMKM warga Gria Sukadami. Mudah-mudahan menginspirasi buat semua warga yang ada di perumahan Gria Sukadami, khususnya warga Bekasi dan umumnya buat seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, terima kasih Kang. Ya, Oke, sama-sama Kang. Makasih ya Kang. Sip.